Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya belajarnya dan semoga kalian selalu dalam kesehatan. Amin. Hari ini kita masih membahas tema 8 ya pada mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas ST3 ya, subtema 3. KD yang akan kita pelajari masih sama dengan KD pada pertemuan minggu sebelumnya ya, yaitu KD 3.2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas ya. Di antaranya materi yang pertama yaitu hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Kita masuk ke materi yang pertama ya, hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Materi ini ada di pembelajaran 3 ya, subtema 3. Anak-anakku semua, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat ya. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena lingkungan yang kotor dan kurang terawat akan mengurangi keindahan ya dan dapat menimbulkan penyakit. Jika setiap warga negara dapat menjaga kelestarian lingkungan, maka kita dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, misalnya kita dapat melihat ya beberapa kerusakan yang terjadi pada alam Indonesia. Nah, di sini ya ada contoh kerusakan alam akibat tidak melestarikan lingkungan. Di antaranya kebakaran hutan ya, kemudian pencemaran laut, pencemaran sungai, dan polusi udara. Berbagai pencemaran tersebut cukup berperan ya pada terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim di bumi. Nah, untuk itu ada banyak upaya yang dapat kita lakukan ya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Contohnya upaya yang dapat kita lakukan diantaranya yang pertama reboisasi ya, yaitu menanam hutan kembali. Kemudian yang kedua melakukan penghijauan. Yang ketiga mengurangi atau tidak membuang sampah di laut dan sungai ya. Dan yang keempat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Nah, inilah upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan ya, melaksanakan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Artinya kita semua telah memberi kesempatan ya kepada generasi mendatang untuk ikut menikmati lingkungan seperti yang kita nikmati saat ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya, peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Nah, materi ini ada di pembelajaran 4 ya, masih di subtema 3. Anak-anakku, di Indonesia itu terdapat banyak sekali jenis mata pencahariannya ya. Misalnya yang pertama di pedesaan. Nah, di daerah pedesaan umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada di perkotaan ya. Nah, di daerah perkotaan ini pekerjaan yang ditekuni misalnya ya ada pegawai bank, ada polisi, ada dokter, ada guru, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu di pantai ya. Nah, mata pencaharian masyarakatnya misalnya sebagai nelayan ya, jasa wisata ya, atau pedagang juga bisa ya di pantai. Nah, inilah berbagai mata pencaharian masyarakat ya. Namun apapun dan dimanapun pekerjaan yang dilakukan, masyarakat akan melakukan interaksi dengan lingkungan di sekitar mereka bekerja ya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap masyarakat untuk turut menjaga kelestarian alam agar dapat bekerja dengan baik dan nyaman ya. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya ya saat mereka bekerja. Di antaranya upaya masyarakat menjaga kelestarian alam dan lingkungan saat bekerja. Yang pertama, menjaga kebersihan ya. Kemudian merapihkan kembali perlengkapan dan peralatan kerja ya ketika selesai digunakan. Yang ketiga, merawat peralatan bekerja secara rutin ya. Kemudian menggunakan atau mengurangi penggunaan bahan kertas dan plastik. Nah, jika upaya tersebut dilakukan masyarakat, maka kelestarian alam dan lingkungan pekerjaan akan terjaga dengan baik dan pekerjaan pun akan berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Materi ini ada di pembelajaran 6 ya, masih di subtema 3. Anak-anakku sekalian, suatu kelompok pastinya terdiri atas ketua kelompok dan anggota kelompok ya. Ketua kelompok ini wajib memastikan semua anggota kelompoknya menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kemudian setiap anggota kelompok memiliki kewajiban diantaranya menghargai pendapat anggota kelompok yang lain ya. Kemudian menghormati hasil keputusan dari musyawarah atau diskusi kelompok yang dilakukan. Kemudian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu ya. Nah, jika semua anggota kelompok menjalankan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kelompok, maka seluruh anggota kelompok dapat bekerja dalam kelompok dengan nyaman ya. Nah, anak-anakku sekalian, materi untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sekarang kalian kerjakan tugas di Bupena 6D ya. Tugasnya yaitu halaman 69 ya. Tugas ini tidak dikirimkan ya, tetapi kalian harus mengerjakannya ya sebagai latihan. Terima kasih ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin minggu depan kita masuk ke penilaian harian tema 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.